Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab 3, yaitu mengenai dedicate hosting server. Setelah sebelumnya kita itu membahas mengenai yang pertama itu control panel dan juga share hosting server, yang kedua yaitu VPS atau virtual private server, dan sekarang yang ketiga yang terakhir yaitu mengenai dedicate hosting server. Di sini untuk KD-nya itu KD 3.13, yaitu yang pertama mengevaluasi dedicate hosting server, dan yang 4.13 yaitu mengkonfigurasi dedicate hosting server. Di bab 3 ini untuk nilai pengetahuannya diharapkan kalian itu bisa menjelaskan mengenai dedicate hosting server, perbedaannya dengan share hosting dan juga VPS seperti itu. Untuk keterampilannya itu mampu mengkonfigurasi dedicate hosting server. Dan di sini poin pertama itu yang akan kita bahas itu yaitu mengenai definisinya. Apa sih itu dedicate hosting server? Nah, dedicate hosting server ini adalah salah satu tipe hosting yang menawarkan sebuah fasilitas server dengan skala penuh kepada hanya satu buah akun penyewa. Nah, di sini artinya jika Anda memutuskan untuk membeli, dalam kurung itu maksudnya itu adalah menyewa sebuah layanan hosting dedicate hosting server, maka Anda akan mendapatkan akses sepenuhnya terhadap sebuah server. Anda bisa melakukan install sistem operasi sendiri, memilih jenis sistem operasi yang diinginkan, menginstal software aplikasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan server sendiri, dan lain-lain. Jadi intinya itu adalah dedicate hosting server itu adalah satu buah server yang digunakan untuk sendiri. Nah, di sini satu buah server yang digunakan untuk sendiri ini maksudnya apa sih? Jadi segala sesuatunya, sistem operasinya dan lain-lain, kita yang sebagai pembeli atau penyewa yang berhak menentukan segalanya seperti itu. Nah, di sini ada sedikit kemiripan nih dengan VPS. VPS juga kan ada yang unmanaged, yang dimana sistem operasinya sama sendiri, aplikasinya sendiri. Nah, akan tetapi di sini ada sedikit perbedaan. Kalau VPS kan itu satu buah server yang dibagi jadi server virtual, tapi tetap kita jadi sendiri. Akan tetapi kalau dedicate hosting server ini adalah satu buah server tidak dibagi-bagi ke dalam server virtual, dia menjadi milik si penyewa itu sendiri atau si pembeli itu, seperti itu. Nah, di sini adapun dengan definisi dedicate hosting server tersebut tadi, yang dimana satu server digunakan untuk sendiri, di sini ada kelebihannya. Yang pertama, kelebihannya otomatis aksesnya jadi penuh, jadi kita bebas menggunakannya. Di sini ada akses penuh, yaitu dedicate server memberikan kebebasan kepada penyewa untuk memiliki hak akses yang dimiliki 100%. Menariknya lagi adalah dedicate server juga akan memudahkan dan membebaskan penggunanya untuk melakukan konfigurasi berdasarkan bentuk spesifikasi yang dibutuhkan. Yang kedua, kelebihannya adalah aman. Kenapa aman? Karena kan tadi satu servernya digunakan sendiri, tidak digunakan berbarengan. Beda dengan share hosting kan. Share hosting kan satu server digunakan berbarengan. Otomatis bisa saja terkena hack oleh pengguna server yang lain. VPS juga sama kan. Karena intinya tetap satu buah server, meskipun dibagi server virtual, pada dasarnya tetap saja rentan kemungkinannya terkena hack, karena tetap saja satu server fisiknya itu pada dasarnya digunakan secara bersama. Nah, di sini yang selanjutnya ada efektif, yaitu bisa menggunakan remote. Kelebihan lainnya adalah penyewa bisa mengontrol server menggunakan remote saja. Anda tidak perlu melakukan pengawasan pada fisik server secara langsung, sehingga tidak akan merepotkan atau membebani Anda selama mengelola website. Nah, di sini
efektif. Kita itu bisa menggunakan remote. Jadi misalkan servernya ada di Amerika, nah kita tetap bisa akses di Indonesia menggunakan remote seperti itu. Berbeda halnya apabila kita membeli server fisiknya itu, misalkan beli di Indonesia, beli server fisiknya. Nah, kita harus melakukan perawatan secara rutin seperti itu. Tapi kalau kita istilahnya itu menyewa atau membeli dari perusahaan penyedia jasa hosting, ya kita itu tinggal menggunakan remote saja. Yang selanjutnya adalah tidak terganggu aktivitas lain. Di sini ketika Anda menggunakan dedicated server, Anda tidak perlu merasa terganggu dengan klien yang lain. Mengapa seperti itu? Sebab hosting dengan jenis dedicated server hanya digunakan oleh satu orang pengguna saja. Jadi tidak akan mengganggu kinerja website apabila sewaktu-waktu jumlah pengunjung meningkat. Hosting ini juga memungkinkan penggunanya untuk mengelola banyak domain pada satu server yang dimiliki, di mana manajemen website juga akan semakin maksimal karena Anda lah yang mempunyai kontrol dan kuasa penuh terhadap server tersebut. Selanjutnya, di balik kelebihan itu pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangannya karena tadi fitur-fitur yang ditawarkan sebegitu menariknya dan juga amannya, otomatis harganya akan mahal. Jadi kekurangannya itu harga atau biaya yang dibutuhkan untuk melakukan menggunakan dedicated hosting server ini adalah mahal. Semakin tinggi spesifikasi server yang diinginkan, maka semakin mahal pula harga yang harus dibayarkan. Berbeda dengan server hosting yang memungkinkan Anda untuk membayar sewa bersama dengan pengguna lainnya. Yang kedua, skill yang advance, yaitu kita sebagai pengelola server harus mempunyai pengalaman dalam mengkonfigurasi sebuah server. Yang selanjutnya, untuk fungsi dari dedicated hosting server. Untuk fungsinya itu tersendiri, sebenarnya dari ketiga hosting server yang kita sudah bahas, share hosting, VPS, dan juga dedicated hosting server itu, fungsinya sebenarnya sama saja di antara ketiganya itu, yaitu bisa sebagai application hosting, web hosting, tempat penyimpanan data, dan juga lain-lain. Selanjutnya, siapa sih yang memerlukan dedicated server? Nah, di sini tidak semua orang butuh layanan sebagus dan sebesar atau semahal ini. Biasanya layanan hosting dedicated server ini digunakan oleh perusahaan besar dengan database yang sangat besar dengan pengelolaan yang kompleks. Untuk blogger biasa, layanan VPS dan share hosting itu sudah cukup. Nah, jadi di sini dengan definisi dengan teks dengan penjelasan tadi berikut itu menandakan bahwasannya perbedaan dari ketiga server yang kita bahas kemarin itu adalah share hosting, VPS, dan juga dedicated itu, yaitu dari kebutuhannya. Misalkan kita cuma butuh untuk menampung hanya misalkan di website kita itu hanya beberapa ribu orang atau beberapa ratus orang. Nah, kita tidak perlu gunakan yang dedicated server karena kan tidak menggunakan share hosting saja sudah cukup untuk menanganinya seperti itu. Jadi sebenarnya perbedaannya itu hanya di skala, mungkin skala kalau share hosting untuk skala yang kecil, VPS untuk yang menengah, sedangkan dedicated untuk yang skala tinggi seperti itu. Lalu berapa kisaran harga layanan dedicated server? Nah, kisaran harganya di Indonesia itu biasanya harga terendahnya itu 1.500.000 per bulan, dan yang paling mahal di antara 3 sampai 4 juta per bulan. Nah, misalkan kembali lagi tadi ke kebutuhan kita, misalkan kita buat website, pengunjungnya misalkan cuma berapa ratus orang. Nah, kita gunakan yang dedicated server. Sebulan kita harus bayar 1,5 juta hanya untuk bayar layanan hostingnya saja, seperti itu. Tapi kalau kita misalkan contoh website besar sekelas Facebook, ya itu wajar gitu seperti itu menggunakan dedicated server karena kan penggunanya banyak. Nah, mungkin itu saja untuk materi mengenai dedicated hosting server. Untuk
prakteknya nanti mungkin kita akan lakukan di setelah selesai materi di cat hosting server, yang dimana bahwasanya kan untuk prakteknya itu kita akan mencoba menginstal CMS, yang dimana CMS itu bisa berfungsi sebagai pembuatan website di server. Tapi untuk latihannya itu kita menggunakan localhost terlebih dahulu. Apabila ada yang ditanyakan mengenai materi yang tadi, silakan tanyakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.